Itu merupakan salah satu perkara yang cepat menghidupkan hati yang mati dan hati yang gersang. Karena apabila hati kita melihat orang yang tergeletak mati di kuburan, maka hati kita akan merespon setiap apa yang kita pandang, dan respon itulah yang kita harapkan mampu membangkitkan hati yang mati ketika kita melihat itu dalam kehidupan kita. Makanya kita mendapati Imam Al-Qurtubi lalu kemudian menerangkan dan menguraikan perkara-perkara yang mengingatkan kita mati dan mengingatkan kita kepada akhirat dan menyebabkan kita zuhud dalam perkara dunia. Maka sesungguhnya di antara perkara yang penting menghadirkan hidupnya hati adalah ketika kita mengingat kematian. Dan sesungguhnya mengingat kematian itu salah satunya adalah ketika kita melakukan ziarah kubur. Itu merupakan salah satu perkara yang cepat menghidupkan hati yang mati dan hati yang gersang. Karena apabila hati kita melihat orang yang tergeletak mati di kuburan, maka hati kita akan merespon setiap apa yang kita pandang, dan respon itulah yang kita harapkan mampu membangkitkan hati yang mati ketika kita melihat itu dalam kehidupan kita. Makanya kita mendapati sesungguhnya ziarah kubur termasuk di antara perkara yang disunahkan di dalam sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mendapati hati kita mati, salah satu cara yang kita bisa lakukan, datanglah ke kuburan, duduklah sejenak, renungilah apa yang terjadi kepada kita ketika kita meninggal dunia. Maka itulah perkara yang bisa menjadikan kita hidup hatinya untuk kembali lahir ketaatan dan lahir kembali semangat beribadah kepada Allah. Ya, walaupun kita hari ini tragis ya, ironisnya adalah hari ini kuburan, mungkin saking kasarnya hati kita dan saking hitamnya hati kita, kita mendapati kuburan tidak lagi berfungsi untuk mengingat kematian. Kita banyak melihat kuburan hari ini malah justru menjadi tempat wisata, tempat kemudian orang bermain-main, tempat orang melakukan transaksi haram justru di kuburan. Dan kita berlindung dari hati yang terlalu keras sampai segala peringatan yang ada di dalam sunnah tidak lagi menjadi peringatan disebabkan kasarnya hati kita dan matinya hati kita. Makanya jangan kaget ya Bu, kalau di beberapa tempat saya lihat di Jakarta Timur ada satu kuburan di mana transaksi haram di situ. Bahkan saya pernah mendengar satu berita di laman internet bahwasanya ada satu kuburan, kemudian ada salah satu grup rock yang kemudian mereka justru kemudian mengadakan konsernya di kuburan. Bahkan kemudian kita juga mendapati kan grup-grup musik sekarang juga memakai nama-nama kematian, tapi untuk sesuatu yang sifatnya adalah hura-hura dan sifatnya untuk pesta. Padahal dia mengambil nama-nama yang harusnya mampu menghidupkan hati dan bukan sebaliknya untuk mematikan hati. Tapi itulah zaman hari ini, yang zamannya tidak salah. Yang salah adalah kondisi manusia yang terlalu jauh dari syariatnya sampai segala peringatan tidak lagi bermanfaat bagi hati yang sudah terlalu mati dan hati yang terlalu keras dan terlalu gersang. Semoga kita dihindarkan jiwa dan hati yang terlalu keras dan terlalu gersang sampai tidak mampu merespon setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Maka kalau kita melihat pada halaman yang ke-28, kita akan mendapati bahwasanya di antara perkara untuk mengingat kematian dan akhirat serta mampu menyebabkan kita zuhud dalam urusan akhirat yaitu adalah ziarah kubur. Sebelum kita mengetahui ini, kita harus paham ziarah kubur ini termasuk di antara perintah yang asalnya adalah dilarang. Jadi kalau kemudian ibu ingin memperhatikan, sesungguhnya ziarah kubur itu asalnya sudah ada semenjak Rasulullah menyampaikan dakwah? Enggak. Tetapi awal-awal ketika Islam itu ditegakkan dan disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya ziarah kubur termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat sunnahnya Nabi. Mungkin kita akan ada yang bertanya, kenapa di awal-awal Islam ziarah kubur itu termasuk di antara perkara yang tidak diperkenankan? Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Bahkan Nabi secara gamblang mengatakan kuntu, dulunya saya itu melarang kalian untuk mendatangi kubur. Jadi kenapa Rasulullah saat itu melarang umatnya untuk datang ke kuburan? Padahal kita sudah mengetahui kan kuburan itu fungsinya untuk menghidupkan hati. Nah, kita harus paham
Apa hikmah yang harus kita ketahui kenapa di awal-awal Islam ziarah kubur itu tidak diperkenankan dan diharamkan serta dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita akan mendapati jawaban, sesungguhnya ziarah kubur di awal-awal sunnah ketika disampaikan Nabi dilarang, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hati dan menjaga jiwa umatnya dan para sahabat supaya tidak mereka sampai melakukan kesyirikan sebelum ditanamkan dan diajarkan kepada mereka akidah yang kuat. Karena salah satu sebab kesyirikan pada zaman Rasulullah itu adalah orang yang mengkultuskan para pendahulunya dan mereka mengkultuskannya di area pekuburan. Ya, makanya kemudian di awal-awal sunnah ketika disampaikan dilarang dulu. Kenapa? Saat itu para sahabat mereka belum kuat dan belum kokoh akidahnya, sehingga kemudian khawatir kalau mereka diperbolehkan di awal-awal maka kemudian akan terjadinya kesyirikan ketika mereka menggantungkan harapan, manfaat dan harapan untuk tertolak dari kemudaratan kepada kuburan-kuburan yang mereka datangi. Nah, sebelumnya kita harus paham, syirik itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, syirik itu kemudian yang mengajarkan syirik itu ada dua umat. Yang mengajarkan kesyirikan itu ada dua umat. Yang pertama umatnya Nabi Ibrahim, yang kedua umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita melihat semua kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini selalu berpulang pada dua sebab ini. Jadi kalau ibu kemudian ingin menghimpun semua kesyirikan, maka semua kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini, maka asal muasal semua kesyirikan itu berpulang kepada dua umat, umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ciri khasnya kesyirikan umatnya Nabi Nuh dan ciri khasnya umatnya Nabi Ibrahim itu berbeda. Kalau ibu perhatikan, umatnya Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan tetapi tidak kepada kuburan. Tetapi kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Ibrahim itu apa? Mereka menganggap semua makhluk-makhluk di langit itu merupakan bagian dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang memberikan manfaat dan mandorot dalam kehidupan manusia. Itu syiriknya umat Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ketika beliau berdebat kepada kaumnya, maka Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu sembah kepada bintang, di mana bintang itu kemudian mempunyai cahaya, digantikan dengan matahari, kemudian ada bintang. Kenapa? Karena kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim, Namrud yang menjadi rajanya saat itu, kesyirikan mereka itu kepada bintang atau kepada makhluk-makhluk di langit. Makanya kan kita dapati dalam sejarah Romawi kuno, kita dapati mereka meyakini makhluk-makhluk di langit itu adalah Tuhan. Coba kalau ibu lihat, orang Yunani itu Tuhannya itu bukan kepada kubur. Mereka kan kepada makhluk-makhluk di langit. Mereka ada dewa ini, ada dewa ini, dewa ini, dan semuanya itu adalah dewa-dewa yang mereka yakini ada di langit dan itulah yang mereka sembah. Makanya sampai hari ini kita masih mendapatkan sisa-sisa dari ibadah itu. Sampai kemudian kita mendapatkan ramalan bintang, itu salah satunya di antara sisa-sisa yang ada. Karena apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan asal muasal kesyirikan manusia sebagian itu datang dari apa yang diajarkan oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kemudian kita harus paham. Makanya kalau kita membaca sejarahnya Yunani, penuh dengan kesyirikan, dan kesyirikan mereka bukan kepada kubur, tapi kesyirikan mereka kepada makhluk di langit. Kesyirikan yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, kesyirikan yang kedua itu kesyirikan kepada kuburan, orang-orang yang mati. Kesyirikan ini muncul kapan? Kesyirikan ini muncul ketika umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh telah meninggal dunia. Maka kita sering mendapatkan kisahnya diulang-ulang oleh para ustadz. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang beriman, yang naik kapal, ketika mereka selamat, lalu kemudian mereka dihidupkan oleh Allah, mereka punya keturunan. Generasi pertama yang beriman kepada Nabi Nuh, kepada Allah bersama Nabi Nuh, kemudian meninggal dunia, digantikan oleh generasi kedua setelah Nabi Nuh. Generasi kedua itu menganggap generasi pertama adalah generasi orang yang solih. Ketika mereka mendapati generasi pertama meninggal, mereka kemudian kumpul di kuburan bapak-bapak mereka yang solih mengikuti Nabi Nuh itu. Generasi kedua meninggal digantikan dengan generasi berikutnya, generasi yang ketiga. Bukan hanya kemudian mereka kumpul, mereka membuat perayaan. Ayo buat perayaan supaya memori kita selalu teringat kepada kakek-kakek kita yang telah beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam. Maka kemudian generasi ketiga kemudian meninggal dunia, digantikan kemudian generasi yang keempat.
Bukan hanya kemudian mereka membuat perayaan dan membuat pesta, tapi kemudian mereka membuat patung. Dibuat patung berdasarkan kepada apa yang mereka ingat dari kakek-kakek mereka dulu. Itu pun pertama kali tidak langsung disembah patung-patung itu, tapi kemudian hanya untuk mengingatkan. Kalau versi sekarang mungkin ya patung untuk mengingatkan fulan dan fulan, itu sebenarnya kayak generasi ketiganya Nabi Nuh. Kemudian akhirnya meninggal, digantikan generasi berikutnya. Generasi berikutnya inilah yang kemudian akhirnya menyembah dan kemudian menganggap orang-orang ini adalah orang solih yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah dalam permintaan dan menolak madarat. Jadilah syirik. Dan ternyata umatnya Nabi Muhammad SAW syiriknya ngambil syiriknya Nabi Nuh atau syiriknya umat Nabi Ibrahim? Ngambil syiriknya umatnya Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka mengagungkan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka anggap merupakan nama orang yang solih. Latta, Uzza, Hubal, itu nama orang itu. Yang mana itu adalah nama orang yang solih, yang hidup pada zaman sebelum mereka, yaitu pada zaman dulu, yaitu adalah ketika mereka dulunya pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berdoa kepada para kuburan itu, pada patung-patung itu untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Maka ketika Nabi mendapati bahwasanya itu sudah mulai muncul, ada kekhawatiran bahwasanya nanti menyebabkan kesyirikan, maka di awal-awal Islam ketika disampaikan, ketika akidah baru diajarkan, maka dilarang dulu bagi mereka untuk datang ke kuburan karena khawatir akan terjadinya kesyirikan yang semacam itu. Ditambah lagi Ibu, ditambah lagi tradisi orang Nasara itu memang tradisi yang sangat lengket dengan masalah kuburan, Yahudi dan Nasara. Makanya kemudian sampai-sampai Rasulullah mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Makanya di antara satu hadis yang sahih yang pernah disampaikan oleh Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, di antara hadis-hadis yang ditinggalkan Nabi kepada kita itu salah satunya apa? Nabi berucap dengan kata laknat, laknat Allah bagi Yahudi dan Nasara yang telah kemudian mengambil kuburan masjid-masjid para nabi-nabi mereka menjadi, yang telah mengambil kuburan para nabi-nabi mereka menjadi masjid. Jadi karena kekhawatiran inilah maka kemudian Nabi di awal-awal Islam Nabi melarang untuk ziarah. Namanya di dalam masalah literatur Islam disebut apa? Syad dan lidari atisuk, itu namanya. Mencegah kemungkinan terburuk bisa terjadi dan menimpa kita, itu namanya syad dan lidari atisuk. Makanya di awal-awal akhirnya apa? Ziarah kubur tidak diperkenankan ketika khawatir akan tercampurnya kesyirikan kepada hati kaum muslimin saat itu ketika mereka belum paham tentang akidah yang sebenarnya. Maka disitulah kita mengetahui, makanya Nabi SAW dalam satu riwayat dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahitu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Maka Nabi sampai kemudian mengatakan sesungguhnya aku melarang kalian untuk datang ke kuburan. Fazuruha, maka sekarang boleh. Fazuruha, sekarang datangi kuburan itu. Jadi Nabi pernah melarang kemudian merubah. Dalam hukum usul fikih itu namanya apa? Nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh itu apa? Ada hukum yang dulunya asalnya tidak boleh ataupun boleh, kemudian setelah berlalunya waktu kemudian hukum itu berubah ketika ada kemaslahatan yang lebih besar. Itu namanya nasikh wal mansukh. Apa yang dimansukh, apa yang dihapus? Larangan untuk datang ke kuburan. Apa yang menggantikan? Perintah untuk datang ke kuburan. Itu namanya nasikh wal mansukh. Lalu Nabi ketika kemudian memperingatkan kita dan memerintahkan kita untuk datang ke kuburan, Nabi menyebutkan alasannya. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena sesungguhnya barang siapa yang datang ke kuburan akan menjadikan hatinya zuhud. Wa tudzakirul akhirata, dan mengingatkan dia kepada akhirat. Itu jaminan Nabi loh. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya lihat kok banyak orang yang datang ke kuburan hatinya juga tidak zuhud, tidak ingat akhirat. Justru di kuburan dia ingat dosa dan kemaksiatan. Yang salah bukan perintah sunnahnya. Tapi kalau ada orang yang datang ke kuburan yang terfikirkan dia justru dosa dan kemaksiatan, dan dia justru melakukan dosa di area pekuburan, tanya sama hatinya dan tanya sama Allah, dosa apa sampai kuburan saja tidak bisa memberi peringatan kepada hatinya.